Cara perawatan tanaman cabai di musim hujan, cukup berikan ini agar tanah menjadi sehat, tanaman terhindar dari namanya jamur patogen yang menyebabkan gagal panen. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana Piti. Pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Nah, kita berada di kebun ini pagi-pagi sekali kawan-kawan. Nah, tanaman cabai yang sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di samping saya ini sangat subur sekali. Dan khususnya di tempat kita ini sudah memasuki namanya musim penghujan. Beberapa hari kemarin sudah ada turun hujan kawan-kawan, sehingga pertumbuhan tanaman lebih maksimal lagi. Walaupun pada bulan-bulan sebelumnya tanaman yang kita tanam ini, cabai ini mengalami depresi yang luar biasa, yaitu kekurangan air. Tetapi sekarang pertumbuhannya cukup maksimal, bisa dilihat. Nah, untuk mengatasi atau cara merawat tanaman cabai di musim hujan, kita harus hati-hati sekali kawan-kawan, karena dari perubahan cuaca dari panas ke hujan ini bisa menyebabkan serangan jamur yang tiba-tiba dan menyebabkan terjadinya layu fusarium, busuk batang, ataupun penyakit Anthranoxa serta bercak daun. Oleh karena itu kawan-kawan, ikuti terus videonya langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dalam perawatan tanaman cabai khususnya di musim penghujan. Seperti ini kawan-kawan, bisa lihat kondisi tanaman cabai yang kita tanam sangat subur luar biasa sekali, dan buahnya juga sangat luar biasa sekali, cukup banyak seperti ini. Walaupun kemarin di musim kemarau atau di mana cuaca sangat panas sekali, tanaman agak sedikit terhambat, tetapi sekarang pertumbuhannya sangat luar biasa seperti ini, daunnya sangat hijau. Ini merupakan tanaman cabai keriting dengan varietas Igotapi. Jadi pertumbuhannya sangat luar biasa sekali, sangat cepat sekali. Ini usianya kurang lebih baru 60 HST kawan-kawan. Di usia 60 HST sudah buahnya sudah lumayan banyak seperti ini. Dan banyak sekali juga pertanyaan di antara kawan-kawan kita semua mengenai masalah cabai keriting yang kita tanam ini. Bang, apakah tanaman cabai yang abang tanam ini ada terkena namanya penyakit, khususnya bulai atau namanya virus Gemini? Nah, untuk sampai saat ini memang tanaman cabai yang kita tanam ini tidak ada satupun yang terkena namanya penyakit virus Gemini atau keriting kuning kawan-kawan. Jadi sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan sampai akhir panen tidak ada namanya terserang virus Gemini. Dan untuk serangan jamur juga boleh dikatakan aman, tidak ada terserang namanya penyakit jamur kawan-kawan, seperti layu fusarium, busuk batang, ataupun lain sebagainya. Dan mudah-mudahan juga untuk kedepannya tidak ada namanya terserang Anthranoxa ataupun patek. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, cara perawatan tanaman cabai khususnya di musim penghujan atau memasuki musim penghujan ini, kita harus benar-benar melakukan perawatan dengan ekstra. Artinya kita harus mencegah terlebih dahulu sebelum terkena. Jadi teknik yang benar atau teknik yang baik sebelum melakukan penanaman cabai adalah kita membuat bedengan ini setengah jadi. Setelah itu usahakan tebar kapur dolomit, vertipos, ataupun bisa menggunakan pupuk kandang seperti kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi, dan lain sebagainya, harus difermentasi. Nah, catatan kita mengatakan harus difermentasi karena musim penghujan kalau tidak difermentasi itu menyebabkan jamur sangat cepat sekali berkembang. Nah, sistem yang dilakukan adalah setelah kita mendebar semuanya bahan yang kita maksud tadi seperti pupuk kandang, vertipos, dan kapur dolomit, sebaiknya kita melakukan penyiraman dengan menggunakan E4. Ini sangat efektif sekali. Jadi kita menaruh namanya jamur-jamur atau mikroba di dalam tanah itu agar nanti tanah itu menjadi sehat, tidak mudah tanaman itu terserang jamur yang merugikan.
Nah, setelah itu kita tutup mulsa, diamkan kurang lebih 20-30 hari. Jadi pendiaman yang cukup lama ini sangat penting sekali agar pupuk kandang itu ataupun vertipos serta kapur dolomit itu tidak panas yang menyebabkan tanaman cabai mengalami kelayuan. Nah, setelah kita melakukan yang namanya penutupan atau pendiaman kurang lebih 20-30 hari, baru kita membuat namanya lubang tanam. Nah, seperti ini lubang tanamnya. Jadi buat lubang tanam satu dan lubang pupuk susulan satu. Bisa di sini ataupun bisa di tengahnya sebenarnya. Nah, karena ini kita menanam cabai ini di lahan bekas kawan-kawan, dulunya bekas tanaman kubis dan cabai rawit kaliber. Ini tanpa melakukan olah lahan, tanpa memberikan pupuk susulan, kita langsung tanam. Tapi hasilnya luar biasa seperti ini. Nah, bisa dilihat. Dan buahnya, bunganya juga. Perantingannya di sini sangat pendek sekali. Jadi kalau perantingan pendek, otomatis buah dan bunganya maksud kami sangat lebat luar biasa. Nah, salah satu teknik yang sudah saya sampaikan itu cara mencegah daripada jamur, yaitu melakukan penyiraman dengan E4 ataupun M21. Nah, langkah kedua setelah kita melakukan pelubangan adalah melakukan penyiraman juga kawan-kawan dengan menggunakan bahan-bahan yang sangat super sekali, di mana bahan ini berfungsi untuk menetralkan pH, berfungsi untuk menaruh artinya agensi hayati ataupun bahan-bahan yang mampu mengatasi masalah jamur yang menyebabkan layu fusarium ataupun busuk batang. Nah, salah satu yang kita berikan adalah trichoderma. Nah, seperti ini. Ini merupakan Biosigma Plus, yaitu trichoderma. Ini sangat efektif sekali untuk mengatasi masalah jamur, kawan-kawan. Jadi Biosigma trichoderma ini bisa dicampur dengan pupuk NPK ataupun sejenisnya, kawan-kawan. Ini kelebihannya. Juga sangat bagus sekali untuk mengatasi namanya lahan kritis. Artinya lahan kritis itu lahan yang sering ditanami cabai berulang kali dan terdapat namanya penyakit yang luar biasa seperti layu fusarium, busuk batang. Itu. Nah, tujuan kita memberikan trichoderma di lubang tanam seperti yang sudah saya sampaikan. Kalau kita memberikan agensi hayati terlebih dahulu, maka secara otomatis trichoderma itu akan berkembang di tanah ini dengan banyak dan bisa menjaga atau menjadi panglima untuk mengatasi jamur patogen yang merugikan tanaman itu sendiri, kawan-kawan. Jadi Biosigma Plus ini tidak bermasalah kalau kelebihan dosis, kawan-kawan. Jadi itu tidak ada permasalahannya. Berbeda kalau kita menggunakan pupuk kimia yang berlebihan, bisa menyebabkan tanaman cabai mengalami namanya layu fusarium atau jamur itu sangat berkembang. Ini sangat bagus sekali untuk pembenah tanah juga, kawan-kawan, untuk menyuburkan tanah. Dan lebih bagus lagi seperti yang sudah saya sampaikan kalau kita campur dengan asam humat, kawan-kawan. Nah, seperti itu. Jadi perlindungan tanaman itu menjadi double. Memang kalau kita menggunakan trichoderma ataupun fungisida hayati, hasilnya tidak secepat menggunakan fungisida kimia seperti Carbiotop, Kopsid 77. 2-3 hari sudah kelihatan. Tetapi kalau trichoderma itu melalui proses kurang lebih 20 hari baru akan kelihatan hasilnya, kawan-kawan. Makanya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sebelum tanaman itu terserang namanya jamur, lebih bagus kita mencegah terlebih dahulu. Jadi kalau kita menggunakan jamur trichoderma ini, kita bisa melakukan penanaman cabai berulang kali di lahan yang sama. Jadi kalau kita namanya petani yang tidak mempunyai lahan banyak, artinya mempunyai beberapa lahan, kita bisa melakukan penanaman cabai berulang-ulang seperti yang kita lakukan. Walaupun kita menanam cabai di lahan bekas, tanpa olah lahan, tanpa memberikan pupuk susulan apapun, tanaman cabai tetap tumbuh secara maksimal seperti ini. Karena dari awal kita selalu memberikan yang namanya fungisida hayati yang sangat membantu proses penyuburan tanah itu, kawan-kawan. Nah, untuk di fase pembuahan seperti ini, kita juga selalu melakukan penyemprian dengan menggunakan Kalinet dengan dosis 30 ml dicampur dengan bahan-bahan yang lain untuk mengatasi keriting seperti Agrimek, kawan-kawan. Itu sangat penting sekali juga. Nah, di mana untuk tanaman cabai yang kita tanam ini memang sampai saat ini kita menggunakan lebih banyak pupuk-pupuk organik daripada kimia. Dan kita belum
memberikan namanya pupuk susulan dengan NPK, dengan bahan-bahan lainnya kawan-kawan. Kita masih melakukan proses penyiraman atau pengocoran dengan pupuk organik cair yang bikinan kita sendiri, yaitu kotoran ayam dicampur dengan E4 dan molase itu kita lakukan kawan. Sehingga walaupun hanya dengan itu tanaman cabai yang kita tanam luar biasa sekali seperti ini. Ini bisa dilihat bunganya sangat lebat sekali, luar biasa sekali. Dan kita juga selalu melakukan pengocoran dengan bahan-bahan yang super sekali. Salah satunya adalah humidacid plus kalium. Nah, kita menggunakan impresol seperti ini. Ini juga sangat bagus sekali, di mana ada kaliumnya, bertujuan agar bunganya tidak mengalami kerontokan juga. Kalau kalinet itu ada boronnya, itu bertujuan agar proses penyerbukan lebih sempurna. Jadi ini merupakan bahan organik juga kawan-kawan. Jadi kalau kita sering mengaplikasikan bahan-bahan organik seperti ini, sering menggunakan trichoderma juga, maka tanah itu akan menjadi sehat, tanah itu akan menjadi subur, dan kita bisa melakukan penanaman cabai berulang kali kawan-kawan. Nah, ini luar biasa sekali. Ini agak mendung-mendung situasinya kawan-kawan, mungkin agak gelap. Ini buahnya luar biasa sekali. Jadi kesimpulannya adalah untuk mengatasi jamur di musim penghujan adalah kita sebelum melakukan penanam harus melakukan olahan dengan penyiraman menggunakan E4. Setelah itu melakukan fermentasi di lahan kurang lebih 20-30 hari, kemudian kita lubangi dan siram menggunakan trichoderma, asam humat, dan silika karbon. Dan kemudian untuk pencegahan lebih lanjut, di mana agar tanaman tetap aman dari serangan jamur, lakukan juga penyiraman atau pengocoran trichoderma setiap 20 hari sekali. Ini sangat penting sekali menggunakan fungisida hayati ini agar kita bisa menanam cabai di lahan yang sama berulang kali. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.